Rian Sunarji atau yang biasa dikenal dengan nama panggung Narji mendaftar sebagai calon anggota DPR RI dari salah satu partai politik. Pentolan grup komedi cagur tersebut mengatakan dirinya menargetkan masuk ke komisi yang melingkupi bidang olahraga atau pertanian di Dapil Jawa Tengah. Bukan tanpa alasan, menurut Narji di dapilnya tersebut bidang pertanian tidak terlalu dilirik oleh generasi muda. Hal tersebut membuat Narji merasa perlu memberikan perhatian pada persoalan pertanian tersebut. Lantas bagaimana support sang istri untuk karirnya di dunia politik? Ini gue ke dapil. Jadi gue di Jakarta kadang-kadang cuma 3 hari, 4 hari. Nah, gue sisanya di dapil gue di Jawa Tengah 10 ya. Di Batang, Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota, dan Pemalang. Itu gue bisa 2 minggu segala macam kayak gitu. Karena di sana di kampung istri, jadi gue harus banyak kenalin deh. Luas banget dapilnya soalnya. Tapi mungkin alasan pilih dapil situ gimana bang ceritanya bang? Ada mertua gue, ada backingan mertua. Boleh tahu dapil mana? Jateng 10, Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang. Kenapa ngambil daerah tadi? Ya, ada mertua lah, mereka ada yang jagain. Dan bini gue lebih percaya di sana. Ada. Bang, ya udah lama gue pemikirannya, udah berapa tahun yang lalu gue sering bantu orang untuk sukses, bantu orang untuk lolos. Nah sekarang mungkin giliran gue. Sebelumnya udah pernah coba bang? Belum, ini yang pertama. Dan ini bukan coba-coba. Kan banyak yang bilang modalnya harus gede. Ya gue udah tahu semua itu. Modalnya gede, nyalinya gede. Modalnya gede, nyalinya gede. Semangatnya gede. Karena apa? Karena dukungan dari bini gue tuh gede. Jadi untuk istri ikut juga ke Jateng? Ya iyalah, orang itu di rumah mertua gue, ya dia pasti lebih banyak tahu lah desa-desa di sana, kemudian juga kulturnya gimana, sosialnya gimana. Jadi gue banyak lebih tahu. Nah, mungkin ketika bang Narji akhirnya ikut pencalonan seperti apa sih dari sikap dari sang istri? Ya pastinya mendukung ya, semua yang dia lakuin, semua yang dia niatin itu kita dukung penuh. Pakai pisau bermata ular bang, abang sendiri gimana nih bang menanggapi bang? Itu tergantung kita sebagai politisinya mau diapain. Artinya kan kalau gue berpikir selama ini kita jadi seniman, mau teriak-teriak apapun juga aspirasi di kampung gue ya, itu nggak didengar. Mungkin kalau gue masuk dalam lingkaran paling nggak aspirasi seniman daerah yang hari ini tampil besok uangnya nggak ada. Kemudian juga teman-teman kita yang seniman daerah itu jangankan untuk menabung untuk sarana tampil aja nggak ada. Nah itulah ya perjuangan gue salah satu untuk seniman, petani di sana itu bagaimana sulitnya mendapatkan pupuk. Nah itulah yang gue perjuangkan, yang selalu mereka teriak-teriak waktu gue setiap gue mudik. Bang Narji kan artis, tolong dong sampein. Ini pupuk susah, ya gue bagaimana mau nyampein kalau gue juga nggak punya wewenang kan. Bang Narji kan sekarang lagi Ya intinya sih gue takut istri gitu. Intinya sih ya kita saling. Udah nggak usah banyak diomongin deh. Kalau itu intinya suami itu kalau rumah tangganya ada masalah segala macam udah sebulan satu. Takut sama bini udah. Tapi godaan banyak ya bang? Hah? Godaan banyak ya? Ya sebagai cowok ganteng yang dari lahir sih gua. Cewek mana sih yang nggak panik ngeliat muka gua kan? Ya serem lah. Dia aja pertama ketemu gua ngabur dulu kan. Jadi sebenarnya caranya gua selalu punya resep bahwa kalau ada masalah dua-duanya minta maaf duluan. Nih kita ngobrol nih masalah kemarin, minta maaf dulu nih. Ya, kemarin ayah tersinggung soal ini. Dan kalau ada yang kecil-kecil kita selesaiin hari itu juga. Jangan ditunda-tunda jadi akumulasi. Besar itu kumpulan dari yang kecil-kecil. Jadi nggak bakal suatu itu menjadi besar kalau yang kecilnya kita selesaikan kayak gitu kan. Kayak jerawat deh. Nah, jerawat itu kan kalau kita ada satu kita obatin, ya nggak mungkin sampai jerawat di batu yang gede kan. Oke, gue mau jalan dulu, maaf nih. Gue mau jalan dulu. Makasih ya. Kabar bahagia datang dari diva Indonesia Titi Dwi Jayanti alias Titi DJ.
Pasalnya dirinya baru saja menyelesaikan sebuah pagelaran bertajuk Konser Wanita Hebat. Pelantun lagu Sang Dewi itu juga tengah meluncurkan karya terbarunya, yaitu sebuah single lagu berjudul Hilang Sewindu. Single tersebut menceritakan metafora dirinya yang sudah tak berkarya selama 8 tahun belakangan. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan merilis album terbarunya pada September 2023 nanti, guna merayakan momen 40 tahun berkarir sebagai penyanyi pop tanah air. Lantas sudah sejauh mana Titi DJ menyiapkan persiapan perilisan albumnya tersebut? Kita setelah operasi bukan berarti terus nggak dirawat ya, mukanya tetap harus dirawat supaya bikin lebih bertahan gitu kan. Jadi perawatan yang dilakukan adalah sweat, gimana caranya kita tetap bisa kulit terus sehat ya kan, karena operasi kemarin operasi anti aging surgery itu sama perawatan adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita setelah mengadakan operasi ya tetap harus dirawat, sama seperti halnya kalau kita merawat kulit kita sehari-hari gitu kan. Kan kalau misalnya nggak dirawat ya bakalan cepat menua, timbul tanda-tanda ketuaan itu cepat akan datang. Tapi pilih kalau saya di usia karir saya seperti ini sudah pasti harus kita lihat flashbacknya ya. Jadi saya sudah sampai di posisi saya seperti sekarang ini adalah hasil kerja keras, hasil perjuangan gitu. Jadi kalau misalnya itu diimbangi dengan apresiasi baik dari segi penghargaan maupun dari segi materi, itu pasti sudah selayaknya ya kan. Masa bertahun-tahun saya berkarir tidak ada materi yang didapat ya udah murah gitu kan. Nah, hubungannya dengan konser Wanita Hebat kemarin, ya saya bersyukur gitu masih ada yang mengajak untuk bergabung dalam sebuah konser yang diisi oleh wanita-wanita hebat lainnya gitu. Jadi saya ngerasa bahwa saya pun ada di industri musik ini juga semata-mata juga karena saya merasa harus tetap berinovasi, tetap memberikan karya, karena banyak sekali pendatang-pendatang baru di belantikan musik Indonesia yang bukan hanya suaranya bagus-bagus, skillnya juga luar biasa, tapi juga muda-muda, cantik-cantik gitu kan. Jadi bagaimana caranya saya harus bersiasat untuk tetap bisa ada di posisi seperti sekarang ini, yaitu salah satunya ya dengan selalu berkarya gitu. Dan syukur alhamdulillah ya masih ada yang minta saya rekaman, masih ada yang minta saya nyanyi, show. Itulah yang terjadi. Jaganya kalau dari makanan ya jangan yang sampai mengganggu kita suara ya, kayak goreng-gorengan, terus dingin-dingin es gitu. Tapi yang pasti juga adalah istirahat yang cukup, terus apalagi gaya hidup juga, nggak ngerokok, nggak minum alkohol, terus ya nggak begadang, istirahat secukupnya gitu. Di usia ini mungkin akan ngeluarin karya lagi nggak sih Kak Titi? Udah, kan saya baru ngeluarin single minggu lalu, judulnya Hilang Sewindu. Udah bisa dilihat loh di YouTube channel saya, judulnya Hilang Sewindu. Sudah ada juga di DSP, promo boleh ya? Nggak dikeluarin pasti. Dikeluarin. Jadi gini, tahun ini adalah tahun ke-40 saya jadi penyanyi di Indonesia. Jadi kayaknya nggak afdol kalau tidak mengeluarkan sebuah album. Apalagi udah 8 tahun nggak ngeluarin album. Jadi album terakhir itu 8 tahun yang lalu. Udah kemakan 3 tahun pandemi, terus 5 tahun juga nggak tahu kenapa nggak bikin album. Jadi makanya keluarlah lagu Hilang Sewindu. Walaupun liriknya tentang seorang yang digantung selama 8 tahun oleh pasangannya, nggak ada kepastian. Tapi itu juga adalah kayak metafora saya 8 tahun nggak bikin karya. Udah kan ada lagunya bagus loh, keluarin album. Jadi ini kan single pertama saya, Hilang Sewindu, dari album yang akan saya rilis bulan September gitu. Jadi nanti bulan Agustus akan ada single baru lagi, judulnya Top 40. Itu lagunya, liriknya adalah rangkaian judul-judul lagu yang pernah saya nyanyikan, lagu-lagu hits yang pernah saya nyanyikan. Itu seru juga.
nanti September keluar deh rilis album baru. Reaksi anak-anak yang ada di Amerika gimana? Seneng banget, tapi yang di Amerika cuma satu anaknya, yang lainnya di Bali. Jadi Salma, Salwa, Dava di Bali, Stephanie di Amerika. Ya mereka support yang pasti, mereka pasti dengan apa ya, dengan bahasanya mereka gitu, bilang mama akhirnya rekaman lagi gitu, sukses ya gitu. Terus pasti saya juga cerita kok kalau habis rekaman, habis syuting video klip atau habis bikin lagi gitu, pasti saya cerita ke mereka, dan biasanya mereka juga seneng denger apa demonya atau denger hasil rekamannya. Kalau rekaman nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kita keluarin fisik ya, itu misalnya 2 juta kopi atau 3 juta kopi gitu, kita bisa royaltinya luar biasa. Tapi sekarang tuh karena fisik udah nggak ada, jadi dari digital kan, itu pun tidak sesignifikan sebesar dulu gitu. Jadi justru kalau karya itu lebih kepada eksistensi. Jadi kalau misalnya mencari nafkah dari show atau dari iklan atau dari bintang tamu sebagainya. Kak Titi semalam sempat berduet sama Lesti Kejora, melihat Lesti Kejora seperti apa? Ini seneng banget, bukan hanya Lesti sih, saya trio sebenarnya. Saya trio sama Lesti sama Tiara. Iya, Tiara, Lesti, terus duet sama Putri Aryani. Terus trio juga sama Putri Aryani dan Raisa gitu di Bahasa Kalbu. Ya senang banget, makanya saya tadi kan bilang banyak sekali bakat-bakat baru atau penyanyi-penyanyi baru di Indonesia yang keren-keren, bagus suaranya kan. Seperti yang kemarin konser itu sama mereka kan. Jadi itu terbukti bahwa Indonesia tuh nggak kehabisan calon-calon penyanyi luar biasa gitu. Jadi di Asia Tenggara aja itu pun diakui. Apalagi sekarang penyanyi Indonesia sering banget show di Malaysia kan, itu berarti kan banyak sekali animo masyarakat dari penggemar musik Malaysia yang ingin supaya penyanyi Indonesia berkonser di sana. Gitu. Sempat dikabarkan putus dengan artis cantik Bella Apriliasan. Kini Anwar digadang-gadang tengah menjalin asmara dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pengusaha makanan asal Palembang. Bahkan Anwar sudah berhayal memikirkan pernikahannya dengan wanita tersebut. Diketahui awal mula kedekatan keduanya saat Anwar melihat wanita itu dalam sebuah ajang pencarian bakat. Tak menunda untuk lebih serius dalam hubungannya, Anwar ingin percintaannya kali ini tak terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, kali ini ia harus serius dalam hubungannya dan serius segera meninggalkan status single. Lantas seperti apa awal mula Anwar mendekati wanita tersebut? Hanya diputusin, kita mengakhiri hubungan. Karena kan gini, jujur Li, sekarang tuh aku lagi masa yang lonely, lonely gue sendiri, gitu kan. Jadi aku tuh bener-bener ngerasa yang di usia Anwar yang udah memasuki 30 tahun, ya kan, pasti sendiri. Aku ngerasa udah mulai yang kayak tidur tuh kayaknya harus ada yang ngelonin gitu, ya kan. Terus nih juga mulai kayak yang kesepian karena hampir semua teman-teman aku kalau ada acara-acara gini pasti bawa gandengan kayak gitu. Jadi aku yang dibilang iri bukan iri tapi ngelihat orang iri gimana dong itu, jadi kayak kepengen kali ya. Terus ya udah, karena mantan Anwar nggak bisa satu agama, bahkan sampai kemana aku bilang udah lu pindah agama sama gue aja yuk, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, emang nggak bisa ya satu agama, aku bilang jangan, takutnya ntar anak-anak kita bingung gitu kan. Aku mau dari masing-masing kita tuh belajar lebih baik. Kalau aku ngikutin dia ya nggak bisa, karena kan aku agamanya juga cukup kuat kan. Dia bilang gini, emang nggak bisa apa ya kalau misalnya beda agama dikawinin. Aku bilang bisa-bisa aja, cuman aku nggak mau, takutnya nanti malah jadi pelin-pelan gitu. Gara-gara itu. Gara-gara itu doang, pokoknya gara-gara agama. Tapi sampai sekarang masih berhubungan baik. Bahkan semalam aku masih chat-chatan, masih callan yang kayak dia bilang gini, kita terus kayak begini ya, sok gini aja. Terus kayak begini maksudnya nggak ada hubungan, nggak ada status. Aku bilang kayak gitu. Terus ntar gue nggak nikah dong. Tapi ada target nggak sih War untuk
menikah itu nggak ada usia berapa? Nggak ada target. Udah banyak yang Kawin, nggak ada target. Nah sekarang aku tuh mau ketemu sama orang. Ada cewek cakep, dia di salah satu daerah pakai kerudungan, pengusaha juga, terus dia juga dia bisa masak. Kenal di mana, Mas? Iya orang masa pohon. Kenal di mana? Aku kenalnya gara-gara aja dia ikuti ajang pencarian bakat. Nggak usah sebut dia nyari lagi. Ajang pencarian bakat, cuman kan namanya kita lagi berusaha gitu kan. Orang mana? Dia orang Palembang. Nah kebetulan dia lagi ngechat aku, dia bilang, "Kak, aku lagi ada di PIM nih," katanya gitu. Dan dia nge-DM aku tadi kan, kayak, "Kakak mau ketemu nggak?" Aku bilang, "Hayu." Malu maksudnya belum terjadi apa-apa. Aku pengennya Kamu mau jadi apa-apa sih? iya kan, iya. Enggak, maksudnya kemarin aku berdoa pas habis umroh. Terus sama kemarin tuh aku sumpah, aku pas lagi tidur tuh kayak gini, ya Allah apa jangan-jangan ini Allah yang kasih gitu. Karena memang tipikal Anwar banget, orangnya nggak tinggi-tinggi banget, orangnya cakep, pakai hijab, dan orang itu nggak macem-macem gitu, kayak oh my god gitu. Dia tinggal di sini. Kaki napak lah, emang kuntilanak. Tinggal di sini atau? Dia tinggal di Palembang, tapi di sini dia kerjanya lagi ada undangan. Dia tuh suka review restoran, terus suka jadi kayak influencer makanan gitu. Dia balik ke kuatnya apa? Agak aku nikahin langsung. Gue pergi ke Palembang, terus gue ajak ke mana ya, Jakarta. Udah kita bangun bahtera rumah tangga. Udah lu berkarir dah di Jakarta. Cuma mau lihat dulu ada hidungnya nggak? Sekarang aku baru ketemu kan ini di Instagram doang. Dia salah satu wanita yang independen, karena aku lihat dia tuh pas aku lihat postingannya dia tuh punya usaha kuliner, punya beberapa restoran, ada 2 restoran. Terus dia tuh bener-bener yang kayak nge-hire banget. Terus dia suka kerja yang sebagai kayak suka bawain acara-acara masak gitu. Jadi aku pikir kayak wah ini kayaknya lumayan nih, bisa aku ajak kerjasama dalam kehidupan gitu. Karena aku mau cari bukan cewek-cewek yang maksudnya yang cuma diem di rumah, tapi aku pengen membebaskan dia untuk berekspresi, karena kan suaminya suami jadinya. Amin. Calon suaminya. Calon suami, amin namanya kan gua. Kan amin. Kan namanya Anwar kan kerja, kadang dari pagi sampai malam kan kerja nih. Jadi takutnya dia jengah apa bagaimana, takutnya ntar dia pergi sama yang lain, ibu udah ngayal aja kan. Terus jadi dia bebas, dia mau berekspresi ngapain. Siapa tahu nanti aku bisa jadi kolaborasi bikin sebuah restoran rumah tangga namanya. Iya kan? Aku ngalain sama orang tua, ntar dulu kayaknya aku dulu kenal sama dia. Aku mau ketemu dulu aslinya gimana, takutnya ntar dia ngomongnya Tapi udah ngungkapin perasaan lo sendiri gak sih? Belum, aku gak ngungkapin, cuman kayak dari chatnya kayaknya dia tahu. Karena aku orangnya apa ya, sampai banget temen aku bilang, "Wah lu kok murah banget sih?" Kan kalau orang kan baru kenal kan kayak tarik ulur ya. Kalau aku tuh enggak, kayak mepet, bisa nggak dibalas. Kok nggak dibalas kemana ya? Suka kayak gitu, karena aku kayak penasaran gitu kayak. Sekarang tuh jujur ada di face yang kalau misalnya dekat sama orang, aku cuma nanya, "Kita mau ngapain?" Kalau emang nggak jadi ngapain cuma teman ya udah, iya kan? Kayak ya udah di cut off. Tapi kalau misalnya kita mau ngapain nih? Siapa tahu kita mau jadi suami istri atau lanjut, ayo gitu. Iya, karena dia tuh kayak ketika aku nanya, dia balik nanya kayak, "Kakak gimana kabarnya?" Terus kayak pas aku lagi posting umroh, dia masih tiba-tiba kayak gini, karena rencana kan aku November umroh lagi nih. Terus tiba-tiba dia komen, "Kak mau ikut?" Dia bilang, "Hah? Mau ikut? Jangan-jangan ntar kita bisa nikah bareng." Apa? Ya Allah, dia main ikut nih. Pengen nikahnya ntar di Mekah. Ya nggak tahu sih nikah di mana, cuma aku khayalan kayak bulan madunya ke Mekah gitu. Namanya siapa sih? Iya ada nggak Dari belakang aja namanya, dari belakang. Jangan terus cari Enggak, pokoknya menjadi rahasia misteri. Pokoknya aku pengen nggak mau gembur-gembur kayak kemarin, maksudnya kayak lebih lelit go aja. Ntar siapa tahu dibanjot-jotan udah nikah, gimana? Hah? Apa sih maksudnya? Tiba-tiba ntar plak langsung kawin gitu, apa sih bahasanya? Bukan maksudnya nggak gembor-gembor, tiba-tiba ntar aku tahu berita bahagia. Tapi jujur aku tuh mikir di dalam hati, kayak di batin aku kayak, aku udah mikirin gini, kalau gue besanan pergi ke Palembang kali ya, yang ikut siapa ya? Gue, Wak. Ya emang iya. Tapi itu sih. Iya, injak tanah. Oke. Gitu, doain ya, pokoknya doain. Sama siapapun nanti yang jadi, insya Allah doain Anwar biar cepat nikah, karena udah takutnya tak keburu tua, iya kan? Ini sih udah keriput tuh. Oh, emang iya, kan bisa perawatan. Nanti ketemu ntar malam, ketemu mau langsung tembak. Enggak, maksudnya orang takutnya ilfile. Apa alfile? Takutnya ilfile. Jadi aku lebih kayak mau ngopi-ngopi hangout dulu kayak orang-orang kaya gitu. Di bawah ya? Di bawah ya? Enggak ada, enggak gua rasain.